Pertempuran Ain Jalut merupakan pertempuran yang terjadi antara Kesultanan Mamluk Mesir melawan Kekaisaran Mongol pada tanggal 3 September tahun 1260 Masehi di Galilea Tenggara di lembah Rizril, dekat tempat sekarang yang dikenal sebagai Sumur Harod. Pertempuran tersebut menjadi puncak jangkauan penaklukan bangsa Mongol dan merupakan pertama kalinya pasukan Mongol dipukul mundur secara permanen dalam pertempuran langsung di medan perang. Bagaimana sejarah Perang Ain Jalut? Perang antara pasukan Mongol dan pasukan Muslimin. Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Pembumi hangusan Baghdad yang merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan menjadi pukulan telak bagi umat Islam. Kendati demikian, kekalahan telak tersebut tak menyebabkan semangat juang umat Islam padam. Aliansi Jenderal Baibars, yaitu petinggi militer dinasti Ayyubiyah yang membelot, sangat ingin membendung serbuan bangsa Mongol di wilayah kekuasaan Islam. Dan kemudian dinasti Mamluk Mesir sukses mengalahkan pasukan Mongol tersebut. Dalam pandangannya, Sultan Saifuddin Qutuz di Kairo jauh lebih kesatria daripada cicit Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu An-Nasir, dalam menghadapi gertakan Hulagu Khan. Pertempuran antara pasukan aliansi Islam dengan tentara Mongol tersebut dikenal dengan Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi. Pertempuran ini memperhadapkan pasukan Kesultanan Mamluk Mesir dengan pasukan Mongol. Kesultanan Islam ini dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, sedangkan bala tentara aliansi Mongol dikomandoi oleh seorang Kristen Nestorian yang bernama Kitbuka Noyan. Banyak sejarawan memandang pertempuran Ain Jalut ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah. Sebelumnya, bangsa Mongol selalu memenangkan perang, sehingga leluasa mencaplok satu persatu wilayah di sekujur Asia. Bangsa dari timur ini bahkan mampu menghancurkan Baghdad, yaitu ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang juga salah satu jantung peradaban Islam pada abad ke-13 Masehi. Dengan reputasi demikian, Mongol menyebarkan ketakutan pada pihak-pihak lawannya. Namun, dinasti Mamluk Mesir tidak gentar. Dari Kairo, Sultan Qutuz membuktikan bahwa kaum muslimin masih berdaya untuk berjuang merebut kembali kehormatan dan harga diri. Hasilnya, lembah Ain Jalut menjadi saksi bisu kemenangan umat Islam. Untuk pertama kalinya sejak era Genghis Khan, bala tentara Mongol menghadapi kekalahan telak. Mereka tak mampu membalas Mamluk Mesir sebagaimana dahulu banyak negeri-negeri muslimin dilumatnya. Pada tahun 658 Hijriah atau tahun 1260 Masehi, Sultan Qutuz dengan diiringi Baibars mulai menggerakkan pasukan ke Palestina. Sesampainya di Gaza, mereka berpapasan dengan sekelompok kecil pasukan Mongol. Dengan cepat, Baibars dapat mengalahkannya. Kemenangan muslimin ini walaupun singkat, cukup berdampak pada moral kubu musuh. Dari Gaza, Sultan Qutuz dan rombongannya terus bergerak ke arah utara melalui jalur Acre. Dalam ekspedisi ini, mereka juga bertemu dengan tentara Salim
Awalnya, kaum Salibis menawarkan bantuan untuk menghadapi pasukan Mongol tersebut. Namun, Sultan Qutuz atas saran dari Baibars menolaknya. Bagi mereka, pasukan Kristen itu tidak dapat dipercaya sedikit pun. Mengingat salah satu sekutu utama bangsa Mongol yaitu justru berasal dari kaum Nestorian yang dipimpin oleh Kitbuka Noyan. Hingga saat itu, Raja Mamluk ini belum mengetahui bahwa Hulagukan telah meninggalkan Suriah. Hulagukan terpaksa berangkat ke Karakoram untuk menghadiri pemakaman tetua Mongol yaitu Mongkekan. Menurut tradisi Mongol, ketika seorang senior mangkat, para pangeran mesti berkumpul di pusara mendiang serta mengadakan rapat untuk menentukan siapa penerusnya. Nyaris seluruh prajurit utama Mongol yang ada di Suriah ditarik untuk mengiringi kepulangan Hulagukan. Itu menandakan pemimpin Mongol ini menganggap enteng kekuatan pasukan Qutuz. Tampuk kepemimpinan pasukan yang akan menghadapi muslimin diserahkan kepada Kitbuka. Pasukan Mamluk Mesir akhirnya sampai di Nazaret. Qutuz tidak langsung mengumumkan perang, tetapi mengatur terlebih dahulu penempatan prajuritnya. Sekelompok orang ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Begitu mereka kembali, Raja Mamluk itu pun mengetahui musuh yang akan dihadapi kini dikomandoi oleh seorang Nestorian, yaitu Kitbuka Noyan, tanpa keterlibatan langsung dari Hulagukan. Ini berarti kekuatan pasukan berkuda Mongol berkurang cukup signifikan. Memasuki bulan suci, semua perencanaan perang sudah siap. Qutuz menyusun komposisi pasukan utama. Mereka diarahkan untuk sementara bersembunyi di bukit-bukit sekitar Ain Jalut. Sementara komando berada langsung di bawah Baibars. Pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, kedua belah pihak telah siap untuk berperang. Qutuz mulai menerapkan strateginya dengan memancing musuh agar sampai ke Ain Jalut. Kelompok-kelompok pasukan berkuda dengan mengusung bendera Mamluk mulai mendekati pasukan Mongol. Gerakan mereka lincah. Tugasnya bukan untuk menyerang, tetapi mengelabui lawan agar mengejarnya. Benar saja, puluhan ribu pasukan aliansi Mongol, Nestorian, dan sekutu-sekutunya berduyun-duyun maju. Mereka bagaikan air bah yang menerjang keras, didorong percaya diri yang besar. Mereka yakin dapat melumatkan pasukan muslimin dengan sekali tebasan. Seolah-olah kemenangan sudah di depan mata, bala tentara musuh akhirnya memasuki lembah Ain Jalut. Melihat pemandangan itu, Qutuz langsung memekikkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu aba-aba dikibarkan, pasukan Mamluk seketika menyerang balik. Keadaan ini berhasil mengejutkan Mongol dan aliansinya. Pasukan yang semula menyerbu dengan buas, kini terpaku kebingungan. Ternyata jumlah prajurit Islam sebanding dengan mereka. Bahkan umat Islam tampak begitu tangguh dan gagah berani dalam pertempuran. Nyali pasukan Mongol Nestorian ini ciut. Banyak di antaranya yang berlari ke belakang, tetapi terhalang pasukan-pasukan berkuda Mamluk. Lebih buruk lagi, Panglima Kitbuka ditemukan sudah tewas. Jasadnya terkapar di atas gelanggang Ain Jalut. Pemandangan itu menjungkir balikan mental mereka. Sebaliknya, kaum muslimin semakin berdaya juang untuk mengalahkan musuh. Qutuz memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar lawan yang berusaha kabur. Dengan penuh semangat, Panglima Baibars memimpin pengejaran itu. Kekuatan Mongol yang tersisa akhirnya dapat berlindung pada sebuah benteng di desa Bisan sekitar Ain Jalut. Dalam perang ini, nyaris sekitar 20.000 pasukan Mongol dan sekutu-sekutunya tewas.
Inilah untuk pertama kalinya penjajah dari Asia Timur itu menderita kekalahan telak sejak era Genghis Khan. Kemenangan dinasti Mamluk ini juga berarti terjaganya seluruh peradaban Islam dari kepunahan akibat keganasan pasukan Mongol.